Selamat pagi semuanya, ibu-ibu dan teman-teman semua yang mungkin memiliki usaha warung atau warteg yang sudah berjalan, tetapi pencatatannya masih belum berjalan dengan baik gitu ya, atau bahkan belum memiliki pencatatan sama sekali. Nah, di sini saya dengan Aiman, saya siap membantu untuk ibu-ibu bisa melakukan pencatatan agar bisa mengetahui laba kesehari-harinya sebenarnya untung berapa sih gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya dari ibu-ibu punya warung, kok penjualannya banyak tapi kok untungnya sedikit gitu ya. Nah, di sini saya siap membantu ibu-ibu semua agar dapat melakukan pencatatan dengan baik. Nah, coba kita bayangkan dulu gambaran awal kita sudah sampai di tempat usaha ibu-ibu semua, di dalam warung atau wartegnya, sudah selesai masak, terus sudah etalase juga sudah siap dengan makan-makanannya seperti telur balado, tempe orek, kalau favorit saya itu ada udang goreng gitu ya. Nah, begitu etalase sudah siap, sekarang kita bayangkan lagi ada customer pertama sudah masuk. Nah, pelanggan pertama ini datang untuk memesan makanan dia yang dia harapkan bisa langsung makan, atau dia take away atau bawa pulang untuk makan nanti di kantor dan sebagainya. Nah, dia datang, dia memesan, "Bu, tolong dong satu nasi bungkus dengan telur dan juga tempe orek," itu misalnya ya. Nah, di saat penjualan tersebut, apakah ibu-ibu melakukan sebuah pencatatan apa tidak gitu? Nah, atau semuanya dijual dulu, setelah penjualan selesai, baru ibu lihat nih kas terakhirnya di tangan ada berapa. Nah, uang itu ntar dipakai untuk belanja di esok hari gitu. Nah, di sini saya mau kasih suatu gambaran atau suatu gambaran tantangan gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu melakukan penjualan tapi tidak ada pencatatan, nah bisa jadi ada namanya selisih kas. Nah, selisih kas itu adalah di mana ibu sebenarnya harusnya untungnya misalnya satu hari itu misalnya 500.000 gitu ya. Tapi setelah dihitung kok cuma 455.000 misalnya gitu, ada selisih 45.000 gitu. Nah, mungkin kesannya kayak, ya mungkin 45.000 ini bisa saya ikhlaskan dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau misalnya 45.000 itu nanti berulang lagi di hari esok, di hari esoknya lagi gitu ya. Nah, lama-lama bisa jadi selisih tersebut itu bisa dipakai untuk belanja yang lain-lain gitu. Atau even misalnya beli beras sebesar berapa karung misalnya gitu. Nah, kan sayang kalau misalnya uang itu hilang gitu ya, Bu ya. Jadi makanya di sini saya ingin kasih tahu kenapa sih kok penting banget kita melakukan pencatatan gitu ya. Nah, tapi yang jadi masalah mungkin ibu-ibu juga berpikir kalau saya harus mencatat sambil jualan, padahal tadi pagi udah masak, habis itu saya juga habis selesai jualan saya harus cuci piring misalnya gitu ya. Nah, ini bisa dibantu dengan namanya pemisahan peran gitu. Kalau ibu punya anaknya bantu kerja di warteg, atau kalau ibu punya karyawan yang sudah terpercaya gitu ya. Nah, baiknya peran itu dipisahkan. Siapa yang bagian mencuci, siapa yang bagian berjualan, siapa yang masak, dan juga siapa yang melakukan pencatatan. Nah, biasanya kalau pemilik warteg, itu biasanya perannya lebih hanya dimasak dan juga pencatatan. Nanti penjualan coba diberikan kesempatan untuk anaknya atau karyawannya yang sudah dipercaya gitu. Jadi ibu bisa monitor tuh, oh hari ini tempe orek kejual 30 porsi misalnya. Atau telur balado 50 porsi gitu. Nah, nanti dengan pencatatan ini ibu bisa melakukan perhitungan nih. Kira-kira kalau saya menjual 30 porsi tadi tempe orek, 50 porsi telur balado, keuntungan saya harusnya berapa sih setelah selesai berjualan? Ibu hitung sesuai nggak ya dengan perhitungan yang saya sudah punya gitu. Nah, kenapa pencatatan itu penting tadi gitu ya? Karena nanti dampaknya bisa kena di operasional juga. Yang biasanya ibu misalnya beli beras itu kualitasnya yang kelas A misalnya gitu ya. Tapi ternyata pas besok belanja kok uangnya kurang, akhirnya beli berasnya beras kualitas B gitu. Nah, nanti ini kan sayangnya customer yang ibu biasa udah layani bisa kecewa, atau misalnya kok rasanya beda ya sama yang kemarin. Nanti takutnya mereka jadinya nggak balik lagi gitu ya. Ada lagi tantangan pemilik warung biasanya. Tantangan lainnya adalah gimana caranya memisahkan uang pribadi dan juga uang yang dihasilkan dari usaha. Nah, tantangan ini sebenarnya bisa diberikan solusi karena tadi cukup dengan melakukan pencatatan gitu. Kalau misalnya ibu melakukan penjualan hari ini untungnya tadi misalnya 1 juta gitu ya. Nah, dari keuntungan tersebut taunya ibu harus memisahkan pembayaran untuk uang sekolah anak misalnya gitu. Kalau memang menggunakan uang dari hasil usaha, itu harus ada pencatatan. Karena jangan sampai besoknya ibu terkaget-kaget pas mau belanja, loh kok duitnya kurang gitu. Gitu duitnya kurang, akhirnya pinjem tetangga misalnya, atau pinjem temannya, akhirnya usahanya jadi punya utang. Kan sayang di situ, jadi perputaran uangnya tercampur gitu antara urusan pribadi dan juga usaha. Nah, ini sebenarnya case yang paling banyak terjadi sama pemilik usaha kecil gitu ya. Dan akhirnya berdampak ke usahanya nggak berjalan lama. Nah, apa aja sih keuntungan dalam pencatatan gitu ya?
Salah satunya adalah membantu mengatur keuangan usaha. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memudahkan akses nanti peminjaman modal ke bank atau ke koperasi juga. Karena biasanya dari sisi bank atau pihak koperasi, mereka pengen tahu dulu nih, penjualan 3 bulan terakhir di warteg ibu seperti apa ya? Kalau nggak ada pencatatannya, sulit tuh untuk mengajukan pinjaman ke bank untuk modal usaha yang lebih banyak lagi. Terus keuntungan yang ketiga, ibu juga bisa mengetahui produk mana sih yang sebenarnya paling laku gitu. Jangan sampai hari ini telur baladonya jam 2 siang udah habis padahal masih ada yang mau beli. Terus besoknya kejadian lagi, lusa kejadian lagi. Nah, lama-lama nanti customer yang mencari produk telur balado di jam siang itu akhirnya nggak balik lagi ke warung ibu. Nah, kalau ibu siap dengan analisa pencatatannya, ibu bisa menyiapkan telur balado yang lebih banyak, akhirnya customer itu menjadi happy dan akan balik terus ke warung ibu-ibu. Jadi saya juga mau kasih contoh sedikit tadi ya, tambahan. Jadi misalnya ada pemilik warung di daerah Jakarta Timur gitu ya. Dia biasanya jualannya misalnya 2 macam produk nih, ada ayam goreng dan juga tempe orek misalnya. Ternyata ayam goreng ini kok habisnya sore hari terus nih, sedangkan tempe oreknya yang habis duluan di siang hari. Akibatnya apa sih? Akhirnya ayam goreng ini kalau sudah tutup hari, dijual besok kan rasanya udah nggak enak ya, udah kering gitu. Nah, setelah pemilik warung tersebut melakukan analisa, oh ternyata saya harus mengurangi stok untuk ayam gorengnya, tapi tempe oreknya dibanyakin. Akhirnya apa? Keuntungannya jadi berlipat-lipat gitu, apalagi harga tempe lebih murah daripada harga ayam. Saya ingin menyampaikan bahwa pencatatan itu soal latihan dan juga kebiasaan. Salah satu aktivitasnya adalah menulis setiap transaksi harian, terus memisahkan uang pemasukan dan juga uang pengeluaran. Jadi yang ibu belanjakan dan yang ibu kumpulkan di saat tutup wartegnya di sore hari. Juga perlu kebiasaan untuk mengecek ulang setiap malam gitu. Karena apa yang kita hitung di malam hari itu sebenarnya persiapan untuk modal usaha di esok harinya lagi. Jadi jangan sampai hari ini tutup warung, uang dikumpulkan, tapi nggak dihitung lagi. Taunya pas besok sudah sampai pasar, kok uangnya kurang ya? Nah, untuk menghindari, makanya tiap malam kita harus melakukan pengecekan tersebut. Jadi dengan pembukuan yang sederhana, tapi juga rutin, ibu-ibu bisa merasa lebih tenang dan juga percaya diri menghadapi hari esok. Jadi jangan khawatir besok pas belanja tadi uangnya kurang, atau takutnya pas menghitung hasil penjualan nggak sesuai harapan gitu ya. Ya akhirnya nanti ibu jadinya nggak semangat, padahal sebenarnya ibu itu penjualan sangat bagus, hanya pencatatannya aja yang perlu dirapikan. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas juga nih lebih dalam, kenapa sih selisih kas itu tadi bisa terjadi. Jadi kira-kira apa aja sih yang mungkin ada kelalaian atau pencatatan yang terlewat yang akhirnya tadi terjadi namanya selisih kas. Dan juga bagaimana kita mencegahnya. Nah, siapkan buku tulis kecil atau ada juga aplikasi pencatatan penjualan gitu ya di aplikasi online. Nanti kita akan mulai latihan untuk mencatat transaksi bersama-sama gitu ibu-ibu ya. Nah, untuk sementara ini mungkin saya rekap sedikit. Jadi tadi saya jelaskan kenapa sih kok penting banget untuk melakukan pembukuan, terus kira-kira isu-isu atau tantangan apa aja sih yang bisa terjadi gitu ya. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan rinci lagi lebih dalam bagaimana caranya ibu-ibu melakukan pencatatan pembukuan yang sederhana gitu. Kita coba sama-sama belajar, jangan takut untuk kita coba lakukan bersama. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.